Soal ijazah Jokowi, AMMI desak Polda Metro Jaya tetapkan Roy Suryo Ces sebagai tersangka. Kita membenci sifatnya Roy Suryo yang seperti binatang itu. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Bakar, bakar, bakar Roy Suryo. Bakar Roy Suryo sekarang juga. Puluhan massa mengatasnamakan aspirasi milenial Maluku Indonesia (AMMI) mendesak Polda Metro Jaya untuk segera menetapkan Roy Suryo DKK sebagai tersangka terkait tudingan ijazah palsu terhadap Presiden ke-7 Joko Widodo, Jokowi. Desakan itu disuarakan AMMI dalam aksi unjuk rasa di depan gedung Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin tanggal 26 Mei tahun 2025. Dalam aksinya, massa membawa spanduk dan poster bertuliskan seruan kepada polisi untuk menangkap pihak-pihak yang menuding ijazah Jokowi palsu. Koordinator Presidium AMMI Fauzan Ohorella menilai pernyataan Roy Suryo Ces di berbagai platform media yang diduga menuding ijazah Jokowi palsu merupakan fitnah yang keji untuk merusak dan menjatuhkan nama baik Jokowi. Bahwa Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil ijazah milik Jokowi adalah asli. Ini bisa menjadi dasar untuk penyidik Polda Metro segera jadikan Roy Suryo, Rismon Sianipar, DKK sebagai tersangka dalam kejahatan mereka, yang telah melakukan fitnah keji terhadap Jokowi, kata Fauzan kepada wartawan di depan gedung Polda Metro Jaya. Menurutnya, apa yang dilakukan Roy Suryo Ces merupakan perbuatan melawan hukum PMH, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 Ayat 3 Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (IT). Ancaman hukumannya jelas di atas 10 tahun. Inilah yang jadi trigger untuk kami hadir di markas Polda Metro Jaya, agar segera proses perbuatan melawan hukum Roy DKK itu, ujarnya. Seperti diberitakan, Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil penyelidikan terkait laporan dari tim pembela ulama dan aktivis TPUA yang menuding ijazah Jokowi palsu. Bareskrim menyatakan hasil uji laboratoris forensik terhadap ijazah S1 Jokowi dari Universitas Gadjah Mada UGM menunjukkan bahwa ijazah tersebut asli. Baik itu dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Jokowi. Berdasarkan gelar perkara, Bareskrim juga menyatakan tidak menemukan ada unsur pidana dalam aduan yang dilayangkan oleh TPUA. Dengan demikian, proses penyelidikan pun dihentikan. Terkait itu, salah satu orator dalam aksi AMMI, Zulham Rahayan, berpendapat bahwa tudingan Roy Suryo Ces merupakan kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus segera dituntaskan. Kami menolak asumsi atau opini yang menyebut bahwa Jokowi masih bisa intervensi pihak kepolisian. Sederhana aja, kenapa gak dari awal saat masih menjadi Jokowi, laporkan mereka, tutur Zul dalam orasinya. Maka itu, sekali lagi kami mendesak agar penyidik Polri bisa segera statuskan Roy Suryo Ces sebagai tersangka, tegasnya. Lebih lanjut, mantan pengurus besar LKBHMI PBHMI tahun 2018 sampai tahun 2020 itu berharap agar asas kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum itu bisa dijalankan sesuai dengan rule of law. Sehingga, kasus ijazah Jokowi yang telah gamblang ini, bisa segera usai. Oleh itu, kita menolak segala opini sesat yang menyebut Polri bisa masih di bawah kendali Jokowi. Opini itu jelas, bukan hanya merusak individu Jokowi, tetapi juga menstigma institusi Polri dalam penegakan hukum, pungkas Zul. Aspirasi milenial Maluku Indonesia kembali menggelar aksi yang digelar di depan Polda Metro Jaya. Puluhan massa aksi yang hadir dalam demonstrasi tersebut, tak lain adalah untuk meminta Polda Metro segera tersangkakan Roy Suryo, Rismon Sianipar, DKK atas kasus fitnah keji yang dialamatkan kepada Presiden RI ke-7 IR. Joko Widodo. Menurut Fauzan Ohorella, Koordinator Presidium AMMI, bahwa penyidik Polda Metro Jaya bisa segera proses hukum Roy Suryo CS atas kejahatan yang telah mereka lakukan, yakni memfitnah Jokowi dengan menyebutkan ijazah palsu di berbagai platform media. Bahwa Bareskrim Polri telah mengumumkan hasil ijazah milik Jokowi,
adalah asli. Ini bisa menjadi dasar untuk penyidik Polda Metro segera jadikan Roy Suryo, Rismon Sianipar, DKK sebagai tersangka dalam kejahatan mereka yang telah melakukan fitnah keji terhadap Jokowi. Kata Fauzan kepada wartawan Senin tanggal 26 Mei tahun 2025 di Polda Metro Jaya. Selain itu, dia juga membeberkan bahwa selain kasus fitnah untuk merusak dan menjatuhkan nama baik Jokowi, ada perbuatan melawan hukum lain yang telah dilakukan oleh para ahli fitnah Roy Suryo CS. Kejahatan PMH yang dimaksud adalah terkait pasal 32 ayat 3 UIT. Ancaman hukumannya jelas di atas 10 tahun. Inilah yang jadi trigger untuk kami hadir di markas Polda Metro Jaya, agar segera proses perbuatan melawan hukum Roy, DKK itu. Katanya, sebagai informasi bahwa kasus pelaporan ijazah palsu milik Presiden RI ke-7 Joko Widodo yang dilaporkan oleh sekelompok orang yang mengatasnamakan TPUA di Bareskrim Polri telah mendapatkan jawaban. Bareskrim pun telah memberitahukan hasil uji lab forensik ijazah S1 dari Universitas Gadjah Mada UGM milik Jokowi ini adalah asli. Mulai dari tipe-tipe jenis tinta yang ada pada ijazah tersebut hingga font yang ada di cetakan skripsi milik Joko Widodo. Dari peneliti tersebut maka antara bukti dan pembanding adalah identik atau berasal dari satu produk yang sama, kata Dirtipidum Bareskrim Polri Brigadir Jenderal Juhandani Raharjopuro, Kamis tanggal 29 Mei tahun 2025 lalu. Ditambahkan oleh orator lain, Zulham Rahayan, bahwa kasus ijazah yang dituding palsu oleh Roy Suryo, Rismon Sianipar, DKK ini jelas adalah kejahatan hukum sehingga kasus tersebut harus segera dituntaskan. Kami menolak asumsi atau opini yang menyebut bahwa Jokowi masih bisa intervensi pihak kepolisian. Sederhana aja, kenapa gak dari awal